Selamat pagi semua. Halo teman-teman semua. Selamat datang di podcast Ngobrol Sehat bersama mahasiswa Polkasmar. Di sini saya Nada Diva Angela Hussein akan menemani teman-teman semua sampai akhir podcast nanti. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yaitu mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Semarang, Program Studi Kebidanan Purwokerto, Program Diploma 3, yaitu Mbak Aziziah Dian Amelia. Nah, halo Mbak Halo Mbak Amel. Angel, halo teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan bersharing-sharing dengan Mbak Amel tentang mental health atau kesehatan mental. Nah, menurut Mbak Amel sendiri pasti ada pendapat ya tentang mental health. Menurut Mbak Amel itu mental health apa ya? Oke, jadi kalau kesehatan mental itu kondisi kesehatan mental seseorang gitu, dan kondisi kesehatan mental itu kan ada yang baik dan ada yang kurang baik. Kalau kondisi mental yang baik itu misalnya kalau misal kita senang ya senang sewajarnya, dan kalau sedih sedihnya juga sewajarnya gitu. Dan kalau yang kurang baik itu mungkin kalau yang ada gangguan kecemasan, terus anxiety dan lain-lain seperti itu. Oke, sebelumnya Mbak Amel nih apakah dulu atau mungkin sekarang pernah mengalami kesehatan mental yang kurang baik? Ya, tentunya mungkin setiap orang pasti pernah mengalami ya di mana dia itu merasa kalau kesehatan mentalnya itu kurang baik gitu ya. Dan saya sendiri tentunya pernah merasakannya. Nah ya sama ya, kayak semua orang pernah merasakan mental health yang kurang baik. Nah, Iya. tapi kan ada nih yang mental health itu yang kalau ngerasain mental health kurang baik kayak ngelakuin hal yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Nah, Mbak Amel apakah pernah di saat lagi down gitu melakukan yang sekiranya membahayakan diri sendiri gitu? Ya, kalau saya itu pernah ya. Jadi dulu ketika saya mungkin itu bukan titik terendah juga sih, cuman saya baru pertama kali merasakan masalah yang sebesar itu gitu, yang saya merasa aduh kayaknya saya nggak bisa mengatasi masalah ini gitu. Dan di saat itu saya melakukan self harm. Wah, self harm itu yang kita tahu itu kayak itu ya, apa garis-garis di tangan gitu Iya, atau bisa juga yang lain banyak ya. Nah, iya. kenapa sih Mbak Mel sempat kepikiran melakukan self harm itu? Jadi kalau saya terutama karena lingkup pertemanan saya ya. Jadi sebelum saya melakukan itu, teman saya tuh ada yang sudah pernah melakukannya. Nah, waktu itu saya tahu kan kalau dia di tangannya tuh ada lukanya. Awalnya belum tahu kalau misal itu namanya self harm gitu. Taunya ya dia cuman nyayat-nyayat tangannya aja gitu kan. Heeh. Nah, ternyata pas aku tanya ke dia, kenapa sih kok ngelakuin itu gitu, emang kamu ada masalah apa gitu kan. Terus dia banyak cerita, dan singkat cerita dia itu bilang kalau misal melukai dirinya sendiri itu bisa mengurangi rasa sakit yang ada di hati dan juga di pikirannya dia gitu. Jadi dialihkan gitu ke rasa sakit yang ada di fisik atau di Heeh. tangan yang terlihat gitu. Sebenarnya tuh self harm nggak cuman itu, nggak cuman nyayat-nyayat di tangan, tapi mungkin kalau misal kamu nggak makan berhari-hari atau kamu menghukum diri kamu sendiri, itu juga termasuk self harm. Nah, terakhir kali Mbak Amel melakukan self harm itu kapan? Apakah sekarang masih juga? Enggak, alhamdulillah kalau sekarang udah enggak ya. Aku terakhir melakukan self harm itu waktu kelas 12. Ah, nah sekarang itu sudah tidak melakukan self harm lagi ya, tapi mungkin ini contohnya lagi di dunia perkuliahan pasti beradaptasi ya, mesti juga ngerasa capek. Nah itu udah nggak ngelakuin self harm. Nah apa sih yang mendorong Mbak Amel buat nggak ngelakuin self harm? Oke, jadi aku dulu bisa berhenti itu karena ya terutama kemauan dari diri aku sendiri ya, karena aku udah sadar gitu. Terus ada juga dorongan dari teman-teman aku yang emang mereka itu baik banget dari SMA ya. Dia itu mereka kalau misal kayak aku udah muka-mukanya udah sedih atau udah muka-muka nggak enak gitu, pasti mereka bakal tanyain, kamu kenapa gitu-gitu. Dan kalau setiap malam misal nih aku tiba-tiba ada masalah, terus aku bilang ke mereka aku lagi nangis gitu, dan mereka pasti pagi-paginya waktu ketemu aku kayak langsung cek tangan aku atau cek badan aku, kayak aku ada ngelakuin self harm gitu enggak gitu. Nah, jadi dengan adanya kepedulian dari teman-teman, jadi aku merasa aku nggak sendirian gitu. Ternyata aku punya teman yang peduli sama aku gitu. Terus jadi dari situlah aku sadar kalau buat apa sih aku ngelakuin kayak gini gitu. Aku punya temen loh yang siap dengerin ceritanya aku kayak gitu. Aku jadi nggak usah ngelampiasin sakitnya aku ke
ke badan aku gitu. Aku bisa ngelampiasin dengan curhat ke mereka, terus aku juga bisa ngelampiasin dengan cerita ke diri sendiri, misal di depan cermin gitu. Nah, jadi apa ya, dorongan teman itu sangat penting ya buat kesehatan mental kita. Iya. Nah, jadi buat teman-teman nih, seperti yang Mbak Amal tadi sudah katakan, kalau sedang down gitu mending cerita ke temennya. Mungkin dari Mbak Abel ada pesan lagi buat teman-teman yang dulu pernah melakukan self harm, apa mungkin sekarang masih melakukan itu, mungkin boleh dikasih pesan biar berhenti gitu. Oke, jadi buat teman-teman ya yang pernah atau sampai sekarang masih melakukan self harm, berhenti deh ayo. Soalnya itu nggak cuman bakal merugikan diri sendiri, tapi nantinya bakal merugikan orang lain juga karena kan nanti kita bakal masuk ke dunia perkuliahan, pekerjaan gitu ya, dan ada beberapa instansi dan juga pekerjaan yang nantinya bakal ngecek fisik kita gitu. Jadi kalau ada luka di fisik gitu, itu kayak harus dihilangin dulu gitu, dengan cara apapun itu pokoknya harus dihilangin gitu. Kan nantinya rugi buat diri kita sendiri ya. Terus kalau misal kalian ngerasa sendiri gitu, nggak punya teman cerita gitu, kalian bisa kok bercermin di kaca terus sambil cerita sendiri, dan bisa sambil peluk diri kalian sendiri, kasih diri kalian butterfly hug. Dan buat kalian yang udah pernah atau sampai sekarang masih melakukan self harm, kalian itu nggak alay kok. Karena kan setiap orang punya batas kesehatan mental, kondisi mental yang berbeda-beda ya. Jadi mungkin ada yang misal di aku masalah ini berat banget, tapi di orang lain apa sih masalah kecil doang gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah dikatain alay atau gimana gitu ya sama teman-temannya karena melakukan self harm. Kalian itu nggak alay kok. Kalian itu cuman ya mungkin emang kalian baru pernah ngerasain masalah itu yang seberat itu gitu, jadi kalian gitu. Tapi cara melampiaskan kalian dengan melukai diri kalian sendiri itu salah. Karena kalau misal kesehatan mental kalian udah rusak, udah sakit atau udah jelek gitu, itu jangan bikin fisik kalian juga rusak gitu. Jadi ya salah satu aja lah, kalau mentalnya udah kurang ya fisiknya jangan kurang juga gitu. Gitu sih teman-teman. Ayo dong, kan aku udah bersih nih selama kurang lebih 1 tahun, kalian harus nyusul juga. Nah, iya gitu ya teman-teman, buat kalian yang masih sering atau apa suka ngelakuin self harm itu berhenti. Contohnya Mbak Amel aja udah bisa berhenti, masa kalian enggak. Nah, terima kasih Mbak Amel buat waktunya di pagi hari ini. Mungkin cukup sekian ya sharing-sharing kita di pagi hari ini. Dan buat teman-teman semua, tunggu podcast berikutnya di Ngobrol Sehat bersama mahasiswa Polkesmar. Saya Nada Diva Angelia Hussein, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih.